Satu sisi kepala besar diam-diam memandang, tidak berani mengganggu Lin Tian, tetapi Lin Tian menatap gambar ini, dan menyadari untuk menyusup ke dalamnya. Sesaat kemudian, Lin Tian menemukan ada sesuatu yang lain dalam gambar itu, yang ternyata adalah sebuah gambar. Menarik. Saya harus masuk dan melihat-lihat. Kepala besar itu cara aneh yang bagus. Dewasa, kamu ingin masuk? Ya. Anda dapat menunjukkan kepada saya di sini. Jika seseorang datang, Anda dapat mengambil gambar. Lin Tian selesai, menarik napas dalam-dalam, dan kemudian menghilang dalam sekejap mata. Setan berkepala dua harus mengambil gambar ini dan duduk diam menunggu. Dalam gambar, Lin Tian melihat platform batu di depannya dan tablet batu besar di belakangnya. Tidak hanya itu, ada beberapa karakter merah di tablet batu, dan Lin Tian ragu, potong 10 siantai. Siapa yang merancang ini? Apa tujuan dari desain? Ini membuat Lin Tian sangat bingung, jadi dia menatap tablet batu untuk waktu yang lama, dan kilatan pada tablet batu itu seperti roh abadi. Melihat ini, Lin Tian berpikir keras, lalu naik untuk menyentuh tablet batu, dan di belakangnya ada lorong berkabut. Lin Tian bergerak maju selangkah demi selangkah, tetapi jalannya berbeda, yang membuatnya menghela nafas, sepertinya hanya 2 gambar yang bisa melakukannya. Di ruang dan waktu ini, ada suara gemetar, dan Lin Tian tahu bahwa ini adalah kepala besar yang menyebut dirinya sendiri, jadi Lin Tian melompat dan menghilang dari posisi semula. Ketika Lin Tian muncul kembali, dia sudah berada di luar. Saat ini, iblis rubah juga ada di sana, dan kepala besar itu berkata dengan canggung, dia mencarimu. Lin Tian memandang iblis rubah dengan rasa ingin tahu. Kamu, apa yang kamu lakukan? Setan rubah mengangguk, ya. Mengatakan. Setan rubah membuka jalan, sebelum saya dan Anda mengatakan informasi hal-hal itu, telah berubah. Oh. Bilang. Satu persatu, iblis rubah membalas pesan Lin Tian bahwa dia telah diminta untuk menanyakan satu persatu, dan berkata, ada batu suci di kota Tianlong ini. Lin Tianlai berkata dengan semangat, di mana? Di Mutiange, itu milik keluarga kayu dari 10 keluarga teratas di rumah Yun Shou, dan mereka memiliki cabang di sini. Batu kayu Xin adalah salah satu barang toko kota mereka. Ketika Lin Tian mendengar keluarga kayu, dia tertawa, ayo pergi, ayo pergi. Hanya kami? Berapa banyak wanita yang Anda inginkan? Setan rubah bertanya dengan rasa ingin tahu, dan Lin Tian menggelengkan kepalanya, tidak, biarkan mereka lebih banyak istirahat. Setan rubah mengangguk dan membawanya ke paviliun kayu sebelum dia pergi ke hutan. Paviliun kayu ini adalah tempat penjualan pil di kota, dan juga salah satu tempat paling ramai. Ketika ketiga orang itu datang ke Lin Tian merasakan area di mana batu sen kayu berada, dan itu masih sepotong besar, berdiri di tengah toko, ditutupi oleh penutup. Lin Tian saw batu sen kayu dan bergumam pada dirinya sendiri, sepertinya itu sedikit menarik. Lin Tian hendak berjalan ke batu sen kayu. Ketika dia akan melihatnya dengan cermat, tiba-tiba seorang pria menghentikannya. Pria itu bodoh, tetapi ketika 2 orang kecil di sekitarnya melihatnya, mereka sangat hormat. Wah, kamu tidak bisa berada di sini. Pemuda itu tersenyum pada Lin Tian, yang tidak tahu apa maksudnya. Setan rubah berkata, mengapa dia tidak bisa masuk? Oh, gadis, kamu cantik, tapi aku tidak tertarik pada wanita. Pria muda itu tersenyum. Siapa Anda? Kepala besar itu melotot, dan pemuda itu meletakkan tangannya kembali ke punggungnya. Saya, Mujia Mulong, dari kuil Buddha Surga, tetapi saya mendengar bahwa Anda membunuh kakak laki-laki bela diri saya, jadi saya tidak ingin Anda di sini. Kakak laki-lakimu? Yang Tiangwan ketika Lin Tian mendengar tentang kuil, dia mendapat petunjuk. Naga kayu itu tersenyum dan berkata, ya, kakak laki-laki bela diri saya. Lin Tian menatap naga kayu itu dan menemukan bahwa sifatnya tidak buruk, tetapi dia sedikit. Melihat Lin Tian menatap naga kayunya sendiri seperti ini, dia menggoda Lin Tian, konon kamu masih punya rotan, kan? Iya. Sang Teng, kami memilikinya di keluarga kayu kami, tetapi mereka semua tinggal di keluarga kayu kami. Bagaimana kamu bisa memilikinya? Naga kayu berkata dan menatap Lin Tian dari atas ke bawah. Lin Tian tidak berbicara, tetapi diam-diam berbalik. Sebaliknya, naga kayu itu sedang terburu-buru. Hei, aku akan bicara denganmu. Lin Tian tidak peduli.
Dia keluar dari paviliun kayu. Sebaliknya, naga kayu sedang terburu-buru. Dia bergegas keluar dan menghentikan Lin Tian. Dia tidak bahagia. Aku menanyakan sesuatu padamu. Saya menyarankan Anda untuk tidak bertanya lebih banyak, atau itu tidak akan ada gunanya bagi Anda. Lin Tian berkata, jika saya ingin tahu sesuatu, saya tidak bisa bertanya kepada Anda. Oh, Anda begitu percaya diri? Ya, dan jika saya mau, saya akan membaca keterampilan pikiran, katanya dengan percaya diri. Ketika Lin Tian mendengar tentang membaca pikiran, dia harus tertawa dan berkata, membaca pikiran juga semacam sihir cahaya, tetapi penggunaan paksa akan berdampak pada jiwamu, bukan? Mulang ketakutan, tetapi dia masih melihat ke atas dan ke bawah pada Lin Tian. Pokoknya, kamu harus memberitahuku, jika tidak. Atau apa? Lin Tian melihat naga kayu itu, yang sama sekali tidak membunuh. Sebaliknya, dia penasaran. Jika tidak, saya akan mengganggu Anda dan mengikuti Anda setiap hari. Apapun yang Anda lakukan, saya akan melakukannya. Lin Tian mendengarkan untuk melihat iblis rubah dua orang, kalian berdua kembali dulu. Keduanya mengangguk, dan naga kayu itu melihat Lin Tian memisahkan kedua anak buahnya dan berkata sambil tersenyum, ada apa? Apakah Anda ingin menguji saya? Jika kamu bisa menyentuhku, aku akan memberitahumu bahwa jika kamu tidak bisa menyentuhku, batu suci kayu di tokomu adalah milikku. Bagaimana? Lin Tianxing tidak dapat menemukan kesempatan untuk mendapatkan kayu sandstone. Begitu naga kayu mendengar ini, dia segera berkata, saya berada di tahap awal pendewaan, dan banyak mantra saya memberdayakan. Bisakah kamu percaya bahwa aku akan membawamu segera? Oh, berapa banyak pukulan? 5 gerakan, aku akan membawamu. Lin Tian tersenyum aneh, kan? Kemudian cobalah. Naga kayu itu tersenyum, dan orang-orang di sekitarnya langsung tertarik. Sampai naga kayu melakukan gerakan pertamanya, Lin Tian berbalik, dan sisi lain jatuh ke udara. Naga kayu itu tidak percaya, jadi dia mencoba lagi untuk kedua kalinya, dan hasilnya sama, yang membuat naga kayu itu mulai bertanya-tanya, jadi dia melanjutkan beberapa kali. Akibatnya, setelah 5 kali, Lin Tian tidak ada hubungannya dan menatapnya dan berkata, 5 kali sudah berakhir. Naga kayu itu sangat tertekan, dan kerumunan mendesis. Ini dia. Naga kayu itu sangat enggan membiarkan orang memberikan batu suci itu kepada Lin Tian. Tapi penjaga toko sedang terburu-buru. Dia datang ke Mulong dan berkata, Tuan muda, tidak, ini adalah toko kota. Tapi aku kalah, tidak bisakah kamu menjadikanku penjahat? Mulong menatap penjaga toko dengan tidak sabar. Penjaga toko merasa malu dan berkata, ini. Saya tidak peduli apakah Anda ada di sini atau tidak. Berikan padanya dulu. Aku akan memenangkannya kembali. Ketika naga kayu selesai berbicara, dia pergi untuk mengambil batu suci kayu itu sendiri. Penjaga toko segera meminta segala macam hal, tetapi itu tidak berguna. Naga kayu adalah sifat ini, selama dia mengidentifikasinya, bahkan jika ayahnya datang. Dengan cara ini, Mulong kehilangan segalanya di toko, dan semua orang menghela nafas, keluarga pecundang ini. Tidak, dia kambing hitam dari keluarga kayu. Aku pernah mendengarnya, tapi bukankah dia pergi ke sekte Buddha Surgawi? Ketika saya pergi, saya akan selalu bertengkar dengan orang lain dan kehilangan banyak hal. Melihat komentar orang-orang, Lin Tian tahu bahwa naga kayu ini benar-benar memiliki cukup. Naga kayu memberikan batu suci kayu itu kepada Lin Tian, memandang Lin Tian dan berkata, batu itu untukmu, kamu harus memberitahuku. Kamu sangat gigih. Ku bilang, selama aku ingin tahu, bagaimanapun juga aku akan bertanya. Naga kayu itu menjelaskan, tetapi Lin Tian menggelengkan kepalanya dan berkata, tetapi kamu baru saja kalah dan tidak memenangkanku. Kamu, bagaimana kamu bisa melakukan itu? Lin Tian mengabaikan, tetapi pergi. Naga kayu mengejar dan mengganggu Lin Tian. Lin Tian kembali ke penginapan, tetapi naga kayu itu mengikutinya dan berkata sambil tersenyum, tahukah kamu? Saya punya nama panggilan lain, orang lengket? Ya, begitu aku menatapmu, aku akan sangat terobsesi sehingga kamu tidak bisa menghilang dari mataku. Mendengar ini, Lin Tian tersenyum pahit, apakah ada hal seperti itu? Tidak mungkin, itulah aku. Naga kayu itu bermain nakal, dan Lin Tian kembali ke Nangong Yan dan yang lainnya.
Melihat begitu banyak keindahan, naga kayu itu segera memperkenalkan dirinya satu persatu. Setan rubah dan kepala besar saling memandang dengan aneh. Orang-orang ingin tahu tentang naga kayu itu, dan naga kayu itu menepuk bahu Lin Tian, "Saya temannya." Lin Tian tidak menyangka wajah naga kayu ini bisa begitu tebal, jadi dia akan mengenali orang dengan santai. Tidak hanya itu, saat berikutnya, naga kayu ini seperti penyelidikan, menanyakan Tian Bing berapa banyak orang yang memiliki rumah dan sebagainya. Lin Tian tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya. "Jangan berlarian di kota. Aku harus membawanya keluar." Selesai berkata, Lin Tian pergi dari sini. Naga kayu segera melihat ke arah orang-orang dan berkata sambil tersenyum, "Mainkan lagi nanti." Melihat Lin Tian dan naga kayu pergi, Tian Bing tertawa, "Saya tidak menyangka nenek moyang saya takut pada orang. Itu hanya," kata Nangong Yantut, "belum lagi yang lain." Ekspresi mereka sangat aneh, jelas terkejut dengan cara naga kayu ini. Untuk Lin Tian, dia dengan cepat keluar dari kota Tianlong. Naga kayu itu bermain nakal dan berkata, "Kenapa? Ingin menuntunku keluar dan memberiku pelajaran? Aku benar-benar ingin membersihkanmu." Lin Tian memandang naga kayu itu, tetapi naga kayu itu berkata sambil tersenyum, "Saya sedang dalam tahap awal pendewaan. Tidak mudah bagimu untuk membersihkanku." "Oh, apakah Anda begitu percaya diri?" Lin Tian bertanya balik, tetapi ketika Mulang melihat keseriusan Lin Tiana, dia bahkan lebih salah arah. "Sudah kubilang, aku adalah akar spiritual tingkat harta karun, seorang jenius dari keluarga kayu, dan salah satu murid paling menonjol dari kuil Buddha surga." Lin Tian tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya. Pada saat ini, Sang Teng muncul dan menjerat naga kayu. Ketika naga kayu melihat bahwa Sang Teng lebih besar dari miliknya, dia menarik napas. "Bagaimana Anda membesarkan Sang Teng? Apakah kamu ingin membalaskan dendam kakak laki-lakimu?" Lin Tian bertanya dengan dingin. Tapi Mulang berkata sambil tersenyum, "Aku tidak peduli dengan dendammu dengan lembah Long You." "Apakah kamu yakin tidak peduli?" Lin Tian bertanya lagi, dan naga kayu itu ditegaskan, "Sejujurnya, saya tidak akrab dengan kakak laki-laki bela diri itu, dan saya hanya dapat dianggap sebagai sekte yang sama paling banyak, tetapi sekte kami sangat besar dan memiliki banyak murid. Jika semua orang, saya akan membalas dendam untuk mereka, bukankah saya berlatih?" Lin Tian kemudian menyingkirkan rotan itu, tetapi naga kayu itu masih berkata, "Bisakah kamu memberitahuku itu?" "Tidak mungkin." "Mengapa?" "Jika kamu kalah, kamu tidak pantas tahu." Lin Tian menjawab langsung, yang membuat naga kayu itu lebih mendesak. Lin Tian mulai berjalan ke sana, dan Mulong mengejarnya dengan muram. "Hei, jika kamu tidak memberitahuku, aku akan pergi ke penginapan dan terus bermain dengan mereka. Jika kamu berani, aku akan membunuhmu sekarang." Kata-kata Lin Tian membuat Mulang tertawa. "Sejujurnya, saya tidak sederhana. Tidak mudah bagimu untuk meninggalkanku. Kakak laki-lakimu tidak lebih baik darimu. Tapi pada akhirnya..." Lin Tian mengatakan ini, biarkan senyum naga kayu itu sedikit menyatu, dan kemudian ragu-ragu. "Ini, beberapa berbeda." "Oh, apa bedanya? Ceritakan padaku tentang itu." Naga kayu itu malu dan melemah, tetapi sifat kulitnya masih tetap tidak berubah. "Jadi, bisakah kamu membandingkannya lagi?" "Lagi? Ya, aku tidak berani menggunakan sihir di kota sekarang. Saya khawatir akan ada terlalu banyak gerakan untuk menarik konvoi, tetapi tidak ada seorang pun di sini. Saya ingin mencoba lagi. Jika saya menang, katakan kepada saya, jika saya kalah, apa yang Anda inginkan, apa yang bisa saya berikan, saya akan memberikannya kepada Anda." Lin Tian menatap naga kayu itu, melihat bahwa dia ditipu dan berkata, "Oke, aku akan memberimu kesempatan lagi. Kemudian Anda bisa melihat. Kali ini, saya tidak akan pernah melepaskan air." Selesai berkata, naga kayu seluruh tubuh cahaya putih berkelap-kelip. "Guanglingen, tingkat harta karun terbaik, sangat bagus." Lin Tian berkata dengan ringan. Melihat Lin Tian memuji dirinya sendiri, naga kayu itu sangat senang. "Wah, kamu tahu aku kuat." Kemudian naga kayu itu membuat mantra akselerasi untuk dirinya sendiri. Dia berpikir bahwa Lin Tian dapat diselesaikan dengan mudah, dan sudut mulut Lin Tian terangkat, terang dan gelap sebagian besar adalah mantra tambahan, saling melengkapi dan menahan satu sama lain.
Naga kayu tidak tahu apa yang dikatakan Lin Tian, tetapi dia berkata sambil tersenyum, mantra akselerasi saya dapat mempercepat saya hingga 5 kali lebih cepat dari sebelumnya. 5 kali? Cukup bagus, tapi sama saja saat kamu bertemu denganku. Naga kayu mengira Lin Tian tidak bisa berkata-kata, jadi dia menatap Lin Tian dan berkata sambil tersenyum, aku datang. Pada saat ini, naga kayu itu bergegas ke Lin Tian dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam sekejap mata, itu mencapai Lin Tian, yang tahu bahwa Lin Tian memiliki teknik bayangan ganda. Sisi lain menuangkan satu tangan ke udara, dan Lin Tian tersenyum dan berkata, sekali, 2 kali, 3 kali. Mulan tiba-tiba merasa seperti terkena lubang Lin Tian. Kemudian dia menghentikan kecepatannya dan menatap Lin Tian. Lin Tian menjawab, kecepatanmu masih terlalu lambat. Anda. Mantra akselerasimu ada di misalnya, dan tangannya terlalu sedikit. Itu tidak banyak mempengaruhi saya sama sekali. Mendengar komentar Lin Tian, Mulong menjadi sedikit merah. Kamu, apa ini? Keterampilan tubuh. Apa? Seberapa kuat keterampilan fisik? Naga kayu setengah percaya, tetapi Lin Tian merapikan pikirannya dan berkata, sudahkah kamu mengalahkan sekarang? Naga kayu sepenuhnya menerima kekalahan, satu wajah tertekan, katakan, apa yang kamu inginkan? Aku tidak menginginkan apapun darimu, tapi aku ingin kamu membawaku ke suatu tempat. Di mana? Gunung suci kuil Buddha surgawi Anda. Lin Tian selesai dan menatap naga kayu itu. Naga kayu berkata, apa? Kamu mau kemana? Iya. Naga kayu menatap Lin Tian dengan aneh. Apa yang akan kamu lakukan? Bawa saja aku bersamamu. Naga kayu itu ragu-ragu dan berkata, kita akan membutuhkan setidaknya 10 hari untuk sampai ke sana dengan kecepatan terbang kita. Jika kita menambahkannya kembali, itu akan memakan waktu setidaknya 20 hari. Tidak, hanya 1 hari. Suatu hari? Lelucon apa? Ketika Lin Tian tidak percaya Mulang, dia berbalik dan tersenyum pada kota Tianlong. Tunggu, kamu akan tahu. Naga kayu tidak percaya, tetapi bergumam pada dirinya sendiri, suatu hari? Berapa kecepatan yang dibutuhkan untuk sampai ke sana? Tapi Lin Tian menemukan tempat untuk duduk, lalu menutup matanya dan menunggu sesuatu. Naga kayu itu bertanya dengan aneh, hei, tunggu apa lagi? Setelah beberapa saat seekor kucing hitam kecil muncul dan berjalan perlahan dari kota, akhirnya datang ke Lin Tian. Melihat kucing lucu itu naga kayu bertanya, apakah itu hewan peliharaanmu? Lin Tian menatap anak kucing itu dan berkata, mengapa kamu begitu lambat? Melihat Lin Tian berbicara dengan anak kucing itu, naga kayu tersenyum dan berkata, apakah kamu bodoh, berbicara dengan hewan peliharaan seperti ini? Tapi suara ini baru saja jatuh, anak kucing itu tiba-tiba menjadi besar, menjadi musang, dan kemudian mengibas-ngibaskan ekornya dengan keluhan, kota tidak berani berlari terlalu cepat, takut disalahpahami untuk mengejar ketinggalan. Ini adalah makhluk roh? Masih berbicara? Naga kayu itu menatap musang, sedikit sulit dipercaya. Lin Tian tidak berbicara omong kosong. Sebaliknya, dia bangkit dan duduk di musang dan menatap naga kayu itu. Ayolah! Apa yang kamu lakukan di atas sana? Naga kayu tidak mengerti. Suatu hari, hanya perlu 1 hari untuk sampai ke tempat yang kamu bicarakan. Lin Tian menjawab, tetapi Mulang tertawa dan berkata dengan tidak percaya, apakah kamu bercanda, suatu hari nanti? Apakah menurut Anda itu mungkin? Lihatlah pihak lain tidak percaya. Lin Tian tak berdaya menggelengkan kepalanya, hingga tahu. Naga kayu itu mengeluarkan suara, lalu duduk di belakang musang, dan naga kayu itu tidak siap, sampai musang tiba-tiba tampak seperti embusan angin, naga kayu, Po of Tong. Langsung dari belakang kucing, menghantam tanah dengan keras. Di sini, tunggangan macam apa, begitu cepat. Seluruh tubuh naga kayu hancur dalam kenaikan yang tidak nyaman itu, menepuk-nepuk debu. Lin Tian kembali dengan musang lagi. Melihat naga kayu yang malu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, tunggu, atau kamu tidak akan tahu bagaimana cara dibuang. Naga kayu aneh datang ke musang lagi, lalu menggenggam bulu kucing dengan kedua tangan. Musang mulai lagi pada saat berikutnya. Di bawah kecepatan berlari kencang, itu lebih dari 10 kali lebih cepat dari kecepatan Master Hua Shen. Dalam sekejap mata, naga kayu itu merasa seperti telah melewati banyak tempat, dan melihat banyak kota dan gunung.
Binatang roh apa? Bagus, mengerikan. Naga itu menjerit saat dia meraihnya, seolah-olah dia akan diusir. Lin Tian tidak menyadarinya, tetapi biarkan naga kayu itu mengatakan sesuatu tentang arahnya, dan kemudian musang itu menjadi liar. Suatu malam kemudian, keesokan paginya, Lin Tian turun dari musang, dan naga kayu itu juga turun, tetapi dia merasa terbentur dan linglung. Ini terlalu menakutkan. Bisakah kamu berjalan? Lin Tian mencibir padanya. Naga kayu tidak tahan menatap musang. Akhirnya, dia melihat gunung emas di depan. Lihat, itu dia. Lin Tian melihat ke kejauhan, menemukan bahwa masih ada beberapa mil kemudian dan berkata, garis itu, berjalanlah perlahan. Selesai berkata, Lin Tian membiarkan musang menyusut, musang berubah menjadi anak kucing, berbaring di bahu Lin Tian, tetapi naga kayu itu memandang musang dengan aneh, apakah benda ini musang-musang? Suci. Apa? Kelas suci. Jalan Mulangares pada Lin Tian, yang mengabaikan keterkejutannya. Dengan cara ini, dua orang sebelum dan sesudah, mungkin berjalan setelah beberapa saat, tudung aura emas yang berkedip-kedip itu, secara bertahap muncul di depan kedua orang itu. Ada banyak orang di sekitar sini, dan orang-orang ini memiliki orang-orang dan biksu. Dan orang-orang berlutut di tanah, dan membungkuk ke penutup emas, dan beberapa saudara mengerti. Heaven Buddha Hall, sangat sibuk. Lin Tian mengalami beberapa kecelakaan, dan naga kayu berkata dengan penuh semangat, kuil Buddha surga kita, tetapi semua bintang jahat, jadi jika ada setan di rumah, atau hantu jahat, orang akan datang ke sini untuk dibaptis. Baptisan. Ya, berdoalah, dan kemudian dengan keberuntungan, kamu bisa mendapatkan jimat yang didistribusikan oleh kuil suci Buddha surga. Dengan jimat ini, rumahmu akan bersih. Kata naga kayu sambil tersenyum. Lin Tian segera menggelengkan kepalanya. Naga kayu itu melihat Lin Tian menggelengkan kepalanya dan berkata, apa yang kamu menggelengkan kepala? Jika Anda ingin memiliki jimat, Anda tidak harus datang ke kuil. Pergi saja ke beberapa tempat untuk membelinya. Lin Tian berkata dengan santai. Naga kayu juga tahu, tetapi dia berkata sambil tersenyum, tetapi kita semua percaya bahwa kuil Buddha surgawi kita bukan untuk kita beli. Dan para biarawan? Tentu saja, saya ingin bergabung dengan Akademi Buddha Surga kita. Bagaimanapun, Akademi Buddha Surga kita adalah salah satu dari 10 gerbang utama pemerintahan Yuanzhou. 10 pintu besar. Ya, gerbang utama di bawah yurisdiksi ibu kota prefektur Guiyun bukanlah gerbang tengah. Gerbang kecil bisa dibandingkan dengannya. Lin Tian berkata, kami memiliki titik waktu setiap hari. Kami akan memilih beberapa bibit yang bagus. Jadi kami datang ke sini untuk beribadah dan menunggu pemberitahuan waktu. Untungnya, kita bisa pergi ke pemeriksaan. Jika kita lulus ujian, kita bisa menjadi murid dunia luar, dan kemudian kita bisa menjadi murid sejati selangkah demi selangkah. Itulah yang terjadi. Lin Tian mengerti, dan kemudian melanjutkan, tetapi dia harus mengagumi pesona pintu massal, yang dapat menarik begitu banyak orang. Naga kayu muncul di sana sampai beberapa saat. Ketika dia datang ke aula besar di luar topeng emas, naga kayu itu ragu-ragu dan berkata, "Yah, aku khawatir kamu tidak bisa masuk." Tidak bisa masuk? Naga kayu itu menunjuk ke pintu masuk aula utama. Ini adalah pintu masuk kuil Buddha surgawi kita, dan ada pemberitahuan di atasnya. Lihat. Lin Tian melihatnya. Dikatakan bahwa dia bukan murid sektenya sendiri dan tidak bisa masuk. Haruskah aku masuk? Lin Tian bertanya, dan naga kayu berkata dengan canggung, "Saudaraku, bukannya aku tidak ingin kamu masuk, itu karena ada aturan seperti itu. Bahkan aku harus mematuhi aturan seperti itu." Lin Tian berbalik dan berjalan ke samping. Naga kayu aneh itu bertanya pada Lin Tian, "Apa yang akan kamu lakukan? Di mana gunung sucimu?" Tapi Lin Tian melihat ke dalam topeng emas, dan bertanya-tanya tentang pegunungan yang berkelap-kelip di sekelilingnya. Naga kayu tidak mengenal Sayaning dari Lin Tian, tetapi dia menunjuk ke gunung dan berkata, "Di tengah, tetapi tempat itu, bahkan jika kita semua membutuhkan persetujuan dari para tetua atau patriark, dapat diterima, dan kita hanya bisa masuk paling lama 1 hari dalam sebulan." Begitu banyak aturan? Tentu saja, jika tidak, jika semua orang ingin masuk, bukankah seluruh gunung suci penuh dengan orang? Naga kayu itu menjelaskan.
Lin Tian kemudian melanjutkan, dan akhirnya sampai di tebing. Setelah tidak ada seorang pun di dekatnya, Lin Tian melihat ke bawah ke tebing dan berkata, apakah ini lembah di bawah? Iya, tapi ada banyak rumput spiritual yang ditanam di kuil Buddha surgawi kita di bawah, jadi dilarang mendekatinya di bawah, jadi tidak ada yang akan lari ke bawah. Lin Tian melempar pedang surga yang berdarah, lalu menginjaknya dan terbang lurus ke bawah. Naga kayu bertanya dengan aneh, apa yang akan kamu lakukan? Lin Tian datang ke bawah dan menatap sekelompok tanaman di bawah, tetapi dia tidak menganggapnya serius. Sebaliknya, dia berbalik, pergi ke tepi topeng cahaya keemasan, melihat ke dalam kap mesin, dan berkata, itu dia. Ini? Apa yang akan Anda lakukan? Saya ingin memasuki arai. Kata-kata pendek Lin Tian membuat naga kayu itu menatap, apakah kamu gila? Masuk ke arai? Menurut Anda apa susunan bintang 1, 2 bintang ini? Apapun yang dapat Anda lakukan. Aku tahu arai bintang 8, tapi aku tidak bisa menghentikannya. Kata-kata Lin Tian membuat naga kayu menangis dan langsung tertawa. 8 bintang? Kamu, jangan menggodaku. Pada saat naga kayu itu menikmati dirinya sendiri, Lin Tian meletakkan tangannya di sampul emas, dan kemudian seluruh pria itu tampak tidak dalam keadaan bukan siapa-siapa. Pada saat berikutnya, Lin Tian melewati penutup ini, dan naga kayu itu tetap diam, matanya bahkan lebih bodoh. Lin Tian berbalik dan menatap naga kayu di luar. Apakah kamu masuk? Aku akan masuk dari pintu depan. Kamu, tunggu aku. Naga kayu itu ketakutan dan melarikan diri, tetapi Lin Tian menatap hutan terdekat. Dia bisa merasakan bahwa semangat gerbang besar ini benar-benar berbeda. Musang itu terletak di bahu Lin Tian dan bertanya dengan rasa ingin tahu, dewasa, sepertinya tidak mudah di sana-sini. Ya, jangan anggap dirimu sebagai pencuri. Setelah Lin Tian menenangkan, Musang mengeluarkan suara. Setelah beberapa saat, naga datang, dan naga itu melihat sekeliling dan bertanya, tidak ada yang menemukanmu, kan? Ya, tapi mereka semua menganggapku sebagai anggota klan ini setelah perasaan ilahi mereka tersapu, jadi mereka tidak mempercayaiku. Lin Tian mengatakannya dengan tenang, seolah-olah dia adalah pria dari klan ini. Naga kayu leng selanjutnya, ini juga oke? Apakah kamu tidak mengandalkan token untuk membedakan orang luar? Lin Tian menatap naga kayu itu sambil tersenyum. Pada saat ini, naga kayu mengeluarkan token, dan Lin Tian juga mengeluarkan token. Anda, mengapa? Ketika kakak laki-lakimu meninggal terakhir kali, aku menemukannya di tas langit dan buminya. Kamu mengambil semua barangnya. Naga kayu itu menatap Lin Tian dengan aneh, dan Lin Tian berkata, aku akan melepaskannya, kalau tidak ada yang bisa membukanya. Mendengar ini, naga kayu berkata dengan aneh, jadi, kamu bisa membuka kantong langit dan bumi orang lain sesuka hati. Lin Tian tidak menjelaskan, tetapi naga kayu tiba-tiba buru-buru melihat tas langit dan bumi, dan kemudian buru-buru menyembunyikannya, sangat takut Lin Tian akan berguna, jadi dia mengambil tasnya. Lin Tian menggantungkan token di pinggangnya dan berkata, oke, ayo pergi. Melihat penampilan Lin Tian, Mulung benar-benar seperti murid kuil surga yang harus mengaguminya. Apakah kamu tidak takut sama sekali? Apa yang harus ditakuti? Lin Tian tidak memperhatikannya sama sekali, tetapi naga kayu itu ragu-ragu, pada akhirnya, kamu menyelinap masuk. Bagaimana jika Anda ditemukan? Jika kamu menemukannya. Lin Tian dengan santai berkata, dan kemudian terus bergerak maju, hati naga kayu itu terkejut, orang ini gila ah. Lin Tian mengabaikan dan melanjutkan. Setelah beberapa saat, mereka melewati beberapa gunung dan sampai di Gunung Emas. Ada susunan yang kuat di sekitar Gunung Emas ini, dan siapapun yang ingin masuk ke sini harus memeriksa dari lubang. Ini adalah pintu masuk Gunung Suci, kata Mulong, menunjuk ke pintu masuk. Tapi pintu masuk harus memiliki izin yang diberikan oleh tetua atau patriark, dan setiap kali kamu masuk, itu hanya 1 hari. Lin Tian akan menemukan cara untuk terus menyelinap masuk. Tapi kemudian tiba-tiba sebuah suara berteriak kepada W.O. dan Dragon, akhirnya aku menemukanmu. Naga kayu berbalik, setelah menemukan beberapa kenalan, menatap, aku tidak punya waktu untuk bermain hari ini, kembalilah lain hari. Naga kayu. Anda mencuri begitu banyak barang dari saya ketika saya berkultivasi beberapa bulan yang lalu dan melarikan diri, menyebabkan saya mencari Anda di mana-mana.
jenggot putih, seorang pria besar, sangat marah pada naga kayu itu. Mulong terlihat malu, terutama Lintian ada di sini. Dia tidak ingin menjadi besar, jadi dia berkata, Zhao Baitou, saya benar-benar tidak bebas sekarang. Lain kali, Zhao Baitou adalah anggota keluarga Zhao. Dia selangkah lebih tinggi dari Mulong. Dia juga anggota dari 10 keluarga teratas. Mereka adalah saingan terkenal di kuil surga, jadi mereka selalu merepotkan satu sama lain. Ini tidak, terakhir kali Mulong memanfaatkan terobosan pihak lain dan mencuri sesuatu dari pihak lain dan melarikan diri. Dia sangat marah sehingga Zhao Baitou masih marah saat ini. Tapi Mulong tidak punya waktu untuk bermain dengannya sekarang. Dia memandang Lintian dan berkata, ayo pergi. Begitu Lintian hendak pergi, Zhao Baitou meminta orang-orang untuk mengelilingi Lintian dan kedua orangnya. Kemudian Zhao Baitou memandang Lintian dengan curiga, kapan kita akan memiliki murid pembangun fondasi? Begitu kata ini keluar, naga kayu menemukan bahwa Lintian masih mempertahankan konstruksi fondasi, yang tidak mungkin dilakukan di kuil Buddha surga. Jadi Mulong dengan cepat mulai berbohong, kakak laki-laki ini memiliki masalah dalam kultivasi baru-baru ini, dan dia telah mundur. Kultivasi terbelakang? Kakak laki-laki? Kakak bela diri yang lebih tua? Kenapa saya belum melihatnya? Zhao Baitou ingin membuat masalah bagi Mulong, tetapi Mulong sangat licik. Dia hanya ingin membawa Lintian Lai untuk mengancam Mulong. Namun, Mulong menatap Zhao Baitou dan berkata, saya menyarankan Anda untuk tidak membuat masalah, jika tidak ada yang bisa menyelamatkan Anda. Katakan, siapa namamu? Zhao Baitou itu menatap, Lintian mengabaikan, tetapi terus berjalan sendiri. Tetapi orang-orang itu tidak memberikan Lintian untuk melanjutkan. Zhao Baitou terus bertanya, nak, katakan, siapa namamu? Jangan ganggu aku. Lintian tidak ingin membuang waktu, tetapi Zhao Baitou biasanya adalah anggota dari 10 keluarga teratas. Bahkan di sekte suci Tianfo, tidak ada yang berani berbicara dengannya seperti ini kecuali beberapa tetua atau patriark, serta beberapa anggota keluarga besar. Jadi Zhao Baitou melotot, wah, apakah kamu tidak tahu identitasku? Apa statusmu dan apa hubunganmu denganku? Lintian mengabaikan mereka, dan langsung melewatinya. Kecepatannya sangat cepat. Orang-orang itu dibutakan. Zhao Baitou sangat kesal, tetapi naga kayu itu takut identitas Lintian akan terungkap, dan orang-orang dari aula penegakan hukum akan menanyakan identitas dan tokennya. Maka itu akan menjadi masalah besar. Oleh karena itu, Mulong berkata kepada Zhao Baitou, apa dendamnya? Lain hari, jangan ganggu aku. Atau Anda tidak akan mendapatkan barang-barang itu kembali. Melihat Mulong melindungi Lintian, Zhao Baitou mencibir, maaf, saya telah mengontrak jalan di sini hari ini. Naga kayu sedang terburu-buru, dan Lintian bertanya pada naga kayu itu, bisakah kita melakukannya di sini? Tidak ada seorang pun di klan yang bisa melakukannya, tapi dia. Lintian berkata, tetapi Zhao Baitou mencibir, jika kamu ingin pergi, beri aku sesuatu dan minta maaf, atau kamu tidak akan mau pergi hari ini. Saya sudah menjual barangnya. Kata Mulong. Mendengar ini, Zhao Baitou berkata dengan dingin, berani menjual saya. Anda ingin mati? Aku akan bersamamu lain hari. Bagaimana Zhao Baitou bisa melepaskannya? Jadi dia melihat nama dan serangkaian angka di kartu Tianling Hutan, dan kemudian dia memandang Lintian dengan aneh dan tersenyum, wah, dari gunung mana kamu berasal? Saya akan menantang Anda. Begitu. Kata ini keluar, Lintian memandang naga kayu itu dengan aneh, dan naga kayu itu mengira dia salah dengar. Apa? Anda ingin menantangnya? Ya, apakah kamu lupa aturan klan? Peringkat di belakang adalah untuk menantang peringkat teratas. Pemenang dapat mengambil satu hal dari yang kalah. Mulong tahu bahwa Zhao Baitou tidak mudah, jadi dia berkata, apakah kamu ingin memalukan? Prestasi kakak laki-laki bela diri ini semuanya terbelakang. Apakah Anda ingin menantangnya? Dalam aturan klan, tidak ada yang mengatakan bahwa itu kultivasi terbelakang. Zhao Baitou lucu. Naga kayu sedang terburu-buru, dan mulai berkhotbah kepada Lintian, apa yang bisa saya lakukan sekarang? Haruskah kamu berjanji? Lintian memandang Mulong, dan keringat turun dari Mulong. Di Zhongmen, siapapun dapat menantang, berjanji atau menolak, tetapi orang yang menolak berarti mengakui kekalahan secara langsung. Prestasi rendah?
Bisa ditantang? Untuk pertama kalinya, Lin Tian mendengar tentang klan yang aneh. Namun, Mulang berkata dengan canggung, klan kami dibagi menjadi beberapa generasi sesuai dengan teori kultivasi, sehingga mereka yang memiliki jumlah token tinggi dapat menantang mereka yang rendah. Nomor? Lin Tian melirik token dan menemukan bahwa tokennya adalah 2680, sedangkan Zhao Baitou adalah 4789, dan Mulong adalah 4581. Baru saja Lin Tian tidak tahu apa arti angka pada token itu. Ini awalnya mewakili peringkat klan, dan yang terakhir dapat menantang puncak. Terutama setelah Mulong menjelaskan aturan tantangan token satu persatu, Lin Tian sepenuhnya memahami apa yang sedang terjadi. Zhao Baitou menatap Lin Tian seolah-olah dia telah menemukan sesuatu yang murah. Saya sudah memberitahu biara. Jika kamu tidak datang dalam setengah hari, aku akan mengambil salah satu barangmu. Selesai berkata, Zhao Baitou tertawa untuk membawa seseorang pergi. Jalan napas naga kayu itu, kamu adalah penjahat. Siapa yang ingin kamu memberiku kesempatan? Zhao Baitou tertawa dan menjauh. Naga kayu sangat tertekan, setengah hari. Tinggalkan dia sendiri, atau coba cari cara untuk masuk ke gunung. Lin tidak menganggap serius satu sama lain. Melihat Lin Tian, Mu Long bingung dan berkata, pergi ke kuil surga dan temukan para tetua untuk dilewati. Tapi begitu kamu bertemu mereka, identitasmu akan terungkap. Lin Tian ragu-ragu dan berkata, baiklah, sebaiknya aku menyelinap masuk. Apa? Apakah Anda ingin menyelinap masuk? Lin Tianen kemudian datang ke tepi gunung, berniat masuk dari tempat sepi di dekat gunung, tetapi naga kayu itu masih ada di sana dan berkata, itu berbahaya. Setelah terungkap, kamu selesai. Lin Tian menyentuh Arai dengan satu tangan, lalu menutup matanya dan mengerutkan kening. Sepertinya Arai itu benar-benar berbeda. Apa yang terjadi? Sekelompok orang tua dalam formasi ini, jika saya masuk ke dalam, mereka dapat menemukan saya dalam sekejap. Lin Tian harus melepaskan rencana ini. Lagi pula, dia tidak bisa bertarung dengan orang-orang tua itu saat ini. Naga kayu lega, masih menatap Lin Tian dan berkata, oke. Lin Tian tidak berbicara, tetapi menatap Mulong. Selain mencari yang lebih tua, apakah ada cara? Ada jalan, tapi hampir tidak mungkin. Katakan. Di bidang kultivasi, jika Anda menantang ke atas, Anda bisa mendapatkan kualifikasi kultivasi 1 hari untuk setiap 100 orang. Tapi token Anda milik kakak bela diri. Terlalu sulit untuk menantang ke atas. Naga kayu cara malu. Lin Tian melihatnya dan bertanya setelah lebih dari 2600, apa kekuatan tahun 2000 ini? Tahun 2000 masih sukses besar, tetapi setiap bakat tidak sederhana. Lin Tian mengerti dan berkata, pergi ke ashram. Apakah kamu bercanda? Naga kayu itu ketakutan, tetapi Lin Tian tidak menganggapnya serius, tetapi membiarkan naga kayu itu memimpin. Selama Mulong memimpin di depannya, ashram ini adalah tempat di mana para murid sekte Buddha surga bersaing dan salah satu tempat paling hidup. Naga kayu takut identitas Lin Tian akan dikenali, jadi dia khawatir, jika seseorang mengenal kakak bela diri yang dan kamu bertarung untuknya lagi, konsekuensinya akan lebih merepotkan. Lebih banyak masalah? Ya, semua orang perlu mengkonfirmasi identitas mereka sebelum kompetisi. Jika nafasnya tidak cocok, atau jika diganti dengan yang palsu, mereka akan dihukum berat. Naga kayu itu mengencang. Lin Tian ragu-ragu dan berkata, nafas, kan? Saya punya cara. Anda? Naga kayu memandang Lin Tian dengan aneh. Suara Lin Tianen, lalu napasnya disimulasikan sebagai milik Yang Tiangwan, dan naga kayu di satu sisi ketakutan, kamu, bagaimana kamu tahu napasnya? Napasnya saling terkait dengan jiwanya, dan itu juga pertanda bahwa orang tidak bisa berubah, tapi aku bisa meniru nafas jiwanya. Naga kayu itu benar-benar bingung ketika mendengar ini, tetapi segera dia menemukan masalah lain. Lalu, seperti apa penampilanmu? Penampilan, itu tidak perlu. Jika seseorang bertanya kepada saya, dikatakan bahwa saya memiliki masalah dalam kultivasi. Kurasa tidak ada yang meragukannya. Naga kayu leng selanjutnya berkata, juga benar, selama nafas tidak ada masalah, yang lain tidak masalah. Kemudian Mulong membawa Lin Tian ke ashram. Ada arena tantangan besar dan perbatasan di arena. Saat ini, Zhao Baitou ada di dalamnya, menunggu Lin Tian datang.
Untuk Lin Tian, dia hanya datang untuk menantang orang lain, bukan untuk menemukannya, tetapi Zhao Baitou menantangnya terlebih dahulu. Menurut aturan klan, dia harus menyelesaikan bayonet terlebih dahulu. Akhirnya, Lin Tian tidak punya pilihan selain pergi ke arena tantangan, dan naga kayu mengingatkan Lin Tian, hati-hati, orang ini adalah maniak yang kejam, terutama mantra lain, yang dapat meningkatkan serangan, dan dapat langsung mempromosikan serangan secara ekstrim, yang sangat mengerikan. Suara Lin Tian terdengar. Dia tidak merasa lega. Orang-orang di bawah arena tantangan sibuk. Terutama ketika dia melihat token Lin Tian, banyak orang membicarakannya. Zhao Baitou ini murah. Tidak. Orang itu membangun fondasi hanya ketika dia terbelakang. Untuk sementara, sayang sekali kami tidak menemukan Lin Tian Lai untuk ditantang terlebih dahulu. Bagaimanapun, ada aturan di ashram ini. Setiap orang hanya bisa ditantang paling banyak sekali sehari. Jika Zhao Baitou mengalahkan Lin Tian saat ini, peringkat Lin Tian akan jatuh kembali ke posisi Zhao Baitou, dan dia tidak akan ditantang hari ini. Namun, beberapa orang Jindan atau Yuanying ingin membuat janji di pagi hari untuk menantang Lin Tian Lai mendapatkan peringkat. Kemudian seorang lelaki tua muncul, dengan rambut putih dan sapu di tangannya, seolah-olah dia adalah seorang biksu penyapu di sini. Saya melihat biksu penyapu ini, mengenakan jubah abu-abu, berdiri di bawah arena tantangan, menyapu lantai dan berkata kepada dua orang di arena tantangan, mari kita mulai. Zhao Baitou berkata dengan penuh semangat, ya, penatua. Lebih tua? Lin Tian tidak menyangka bahwa biksu penyapu yang rendah hati ini sebenarnya adalah seorang penatua, jadi dia melihatnya dengan rasa ingin tahu dan menemukan bahwa pencapaian biksu penyapu itu tidak lemah, dan dia bahkan bisa menyembunyikan pencapaian dan nafasnya. Zhao Baitou di arena tantangan tertawa ketika dia melihat Lin Tian dalam keadaan linglung. Wah, sudah terlambat bagimu untuk mengaku kalah. Tapi Lin Tian menoleh padanya dan berkata, ayo, jangan buang waktu. Semua orang dihentikan oleh nada bicara Lin Tian, dan bahkan tidak menyangka Lin Tian Xiu bisa begitu gila untuk mundur ke yayasan. Zhao Baitou segera melepaskan momentumnya dan berkata sambil tersenyum, saya di tengah transformasi. Meskipun saya terbelakang dalam kultivasi saya bisa mengalahkan Anda dengan membangun fondasi. Lin Tian sangat percaya diri, bahkan para biksu penyapu di bawah panggung pun penasaran, kembali berkultivasi, berani bertarung dengan Hua Shen. Tidak hanya penyapu, tetapi juga semua orang penasaran. Zhao Baitou mengepalkan tinjunya erat-erat, dan kemudian tersenyum, pergi ke neraka. Untuk sesaat, bayangan tinju yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar, meninggalkan Lin Tian tidak ada tempat untuk bersembunyi, tetapi dinding muncul di depan mata Lin Tian. Bayangan tinju itu menghantam dinding bumi satu persatu, tetapi Lin Tian tidak melakukan apa-apa, dan orang-orang di bawah panggung terkejut. Membangun fondasi juga bisa melepaskan pertahanan yang begitu kuat. Siapa pria ini? Tidak mudah untuk menentukan peringkat lebih dari 2.600. Tapi dia membangun fondasinya. Di sisi lain naga kayu, dia berkata dengan demensia, dapatkah ini dicegah? Kemampuan macam apa dia? Untuk biksu penyapu, dia juga memiliki wajah yang aneh. Dia berhenti menyapu dan menatap arena tantangan. Dia bahkan ingin melihat melalui Lin Tian. Zhao Baitou di arena tantangan tidak mau menyerang lagi, tetapi hasilnya sama. Dia sangat marah sehingga Zhao Baitou menegur, brengsek. Lin Tian menatap Zhao Baitou, yang menjadi gila. Apakah giliranku? Zhao Baitou tertegun dan bersenandung, apakah kamu harus bertahan? Aku juga bisa bertahan. Setelah itu, cahaya keemasan Zhao Bai melintas di kepalanya, dan topeng emas muncul. Kemudian dia dengan bangga berkata, wah, bukan aku yang membangun fondasi untuk memecahkan topeng ini di tengah transformasi para dewa. Orang-orang di sekitar arena juga berpikir bahwa Lin Tian tidak memiliki keterampilan seperti itu, tetapi Lin Tian tiba-tiba tertawa di sana, dan orang-orang yang hadir ingin tahu tentang apa yang ditertawakan Lin Tian. Pada saat ini, Lin Tian pergi ke Zhao Baitou selangkah demi selangkah, dan Zhao Baitou menatap Lin Tian dengan aneh, wah, apa yang akan kamu lakukan? Bukankah kamu bilang aku tidak bisa membuka penutupmu? Omong kosong. Saya berada di tengah transformasi. Lin Tian tidak berbicara, tetapi meletakkan tangannya di sampulnya, dan kekuatan di sampulnya menghilang sedikit. Zhao Baitou tercengang, dan buru-buru terus menyuntikkan kekuatan ke sampulnya.
Tidak hanya itu, Zhao Baitou juga mengambil kesempatan untuk langsung memukul telapak tangan dan bergegas ke Lin. Teknik bayangan ganda Lin menghindari serangan pihak lain, sementara para penonton berseru, seberapa kuat kemampuan Daj. Orang ini, apakah ini benar-benar hanya membangun fondasi? Dikatakan bahwa kultivasinya terbelakang. Ada banyak diskusi, dan naga kayu berbisik pada dirinya sendiri, orang ini sangat kuat. Tapi Zhao Baitou bahkan tidak ingin membiarkan pihak lain menyentuh penutupnya, jadi dia terus menyerang Lin di sana. Lin tersenyum aneh dan melakukan keterampilan pemulihan segala sesuatu. Tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya menjerat Zhao Baitou. Orang-orang di tempat kejadian saling memandang, apa yang dia lakukan dengan sihir tanah dan sihir kayu. Tetapi biksu yang menyapu itu bertanya-tanya, roh jahat? Bagaimana dia bisa mengumpulkan roh jahat di tubuhnya? Saat ini, tidak ada yang bisa melihat kecuali biksu yang menyapu. Tidak hanya itu, adegan berikutnya bahkan membuat takut orang-orang yang hadir. Lin menyebarkan 32 bayangan ajaib dan fokus pada telapak tangan yang terbakar. Kekuatan 32 telapak tangan ini bukanlah yang umum. Kekuatan telah ditingkatkan setidaknya berkali-kali, yang membuat Zhao Baitou tidak dapat menahan sama sekali. Penutupnya langsung rusak, dan seluruh orang dipukul dan dijatuhkan dari arena tantangan. Dalam sekejap, semua hantu menghilang, dan biksu penyapu itu mendapatkan kembali ketenangannya. Roh iblis, dan roh spiritual. Orang ini, 3 jenis kultivasi? Bagaimana bisa? Tapi Lin memandang biksu penyapu itu dan bergumam pada dirinya sendiri, sepertinya dia menemukannya. Tapi Lin tidak peduli. Bagaimanapun, dia tidak melakukan apapun yang melanggar aturan di sini. Zhao Baitou bangun dengan banyak darah. Naga kayu berlari mendekat dan tersenyum, ayo, keluarkan barang-barangnya, biarkan aku memilih satu. Anda. Ayo. Jangan bicara omong kosong. Naga kayu tidak sabar untuk bangun, dan Zhao Baitou memelototi Lin dan akhirnya mengeluarkan tas langit dan bumi, dan kemudian berteriak pada Lin pilih satu. Namun, Mulang mendekati Lin dan berkata, dia hanya punya izin 1 hari. Selesai berkata, naga kayu mengeluarkan token emas, dan ada satu kata di atasnya. Apakah kamu menginginkan ini? Naga kayu bertanya, Lin tidak menyangka bahwa dia memiliki tanda lulus seperti itu, jadi dia oke dan berbalik. Naga kayu tertawa, terima kasih banyak. Zhao Baitou sangat marah, terutama token ini, yang telah dia kumpulkan. Brengsek! Mata Zhao Bai berbinar karena marah, sementara biksu penyapu tidak jauh menatap punggung Lin untuk sementara waktu. Dalam perjalanan ke Gunung Suci, Lin bertanya pada naga kayu itu, siapa biksu penyapu itu? Kamu mengatakan itu? Dia adalah biksu penyapu di ashram. Kami hanya tahu bahwa dia adalah seorang penatua, dan dia ada di sini untuk membersihkan tempat kejadian dan memimpin kompetisi. Tapi tidak ada yang tahu alasan spesifiknya, jelas Mulong. Lin terlihat curiga. Apakah orang seperti itu digunakan untuk membersihkan? Lelucon macam apa yang dibuat Buddha Zen pada hari ini? Apa yang kamu pikirkan? Lin menggelengkan kepalanya. Tidak, aku hanya ingin tahu. Naga kayu terus memimpin jalan, lalu datang ke pintu masuk Gunung Suci, dan berkata kepada Lin aku tidak akan masuk. Lin harus mengeluarkan token yang baru saja dia dapatkan, dan kemudian dia tidak bisa memberikannya kepada penjaga untuk diperiksa. Pria itu membuat tanda khusus pada token dan berkata, kamu bisa masuk, tetapi token itu akan hilang saat ini besok, dan kemudian kamu harus keluar. Jika Anda tinggal di dalamnya dan ditemukan, Anda akan menghadapi hukuman berat. Lin tidak menyangka bahwa dia akan dihukum berat jika dia tidak keluar. Tetapi naga kayu di satu sisi mengingatkannya, Saudara Lin, kamu harus memperhatikan waktu. Jika sudah waktunya, cepat keluar. Lin mengangguk, berjalan ke dalam gua dan menghilang ke dalam gua. Naga kayu itu menarik napas dalam-dalam. Orang ini, itu tidak mudah. Pada saat ini, Zhao Baitou datang, mengeluarkan token emas lain, dan menatap naga kayu itu dan tersenyum. Saya tidak menyangka bahwa saya memiliki yang lain. Anda. Salah satunya adalah apa yang telah saya kumpulkan sebelumnya, yang lainnya adalah apa yang baru saja saya kumpulkan. Zhao Baitou bersenandung itu.
Naga kayu itu terkejut, tetapi dia tidak memiliki kesempatan bulan ini, jadi dia hanya bisa menatap dan berkata, apakah kamu akan pergi? Di dalam gratis. Zhao Baitou tiba-tiba tersenyum, lalu berjalan ke dalamnya dan menghilang di sana. Mulong sedang terburu-buru. Dia pergi untuk menantang orang untuk maju ke 100 teratas. Ketika Lin Tian masuk, dia menemukan ada cahaya putih di mana-mana yang merupakan aura cahaya. Ketika Lin Tian berdiri di sana, cahaya gas di tubuhnya berwarna keemasan, terutama ketika dia melihat cahaya putih. Seperti awan, Lin Tian diam-diam senang, akhirnya, ada aura cahaya. Jadi Lin Tian terus bergerak maju, dan cahaya batin serta roh menjadi semakin kuat. Pada saat yang sama, dia akan menempati murid di mana-mana di terowongan. Orang-orang ini, beberapa di antaranya linglung di dinding, telah menutup mata mereka di sana. Lin Tian melihat sekeliling dinding dan menemukan bahwa ada beberapa mantra cahaya yang direkam di dinding. Mantra ini ditinggalkan oleh generasi yang lebih tua, atau jenius. Seiring berjalannya waktu, mereka menjadi rumah harta karun. Tetapi semakin sedikit orang di sana, sampai Lin Tian datang ke langkah pertama dan berencana untuk turun, Zhao Baitou muncul. Wah, apakah kamu tahu di mana di bawah sana? Melihat keraguan Lin Tian, Zhao Baitou mengira dia takut dan tertawa. Lin Tian tidak menyangka Zhao Baitou akan datang, jadi dia melihatnya, tidak menganggapnya serius, dan kemudian melihat ke tanah. Saya melihat awan putih bawah tanah berkedip-kedip, dan saya tidak bisa melihat penampilan di bawah. Tetapi Zhao Baitou tertawa, ada ruang independen di bawah, dan ada kabut di mana-mana, dan pada saat yang sama, saya mungkin menemukan beberapa gambar berharga yang ditinggalkan oleh para pendahulu lama. Gambar? Ya, itu mungkin banyak membantumu. Zhao Baitou ini membujuk Lin Tian, dan saat ini, Mulong datang. Saya melihat naga kayu itu sangat cepat. Ketika saya melihat Lin Tian belum turun, saya merasa lega. Untungnya, kamu tidak turun. Bagaimana Anda bisa masuk? Lin Tian bingung, dan naga kayu berkata dengan canggung, baru saja aku menghabiskan banyak uang untuk membeli dari orang lain. Beli? Iya. Satu sisi Zhao Baitou mencibir, pesanan emas membutuhkan 50 juta lingxi yang lebih rendah, dan kamu benar-benar berdarah. Lin Tian tidak menyangka Jin Ling akan membutuhkan begitu banyak uang, dan naga kayu itu bersenandung, jika aku tidak datang, kamu pasti akan menipu dia. Mendengar ini, Lin Tian penasaran dengan apa selanjutnya. Melihat kabut putih di bawah, Mulong menjelaskan, suatu ketika ada seorang pria terkemuka di sekte suci Buddha surga. Dia mendapat gulungan dari gunung tandus besar, yang mencatat mantra sistem cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian, ketika gulungan itu dibawa ke sini, itu berubah menjadi kabut putih. Kemudian seluruh gunung penuh dengan cahaya dan aura, tetapi pria jangkung itu duduk di sana. Duduk? Iya, mati. Tapi itu telah menarik banyak bakat di sini. Dikatakan bahwa mereka yang ditakdirkan dapat melihat jiwanya, atau memiliki pengaruh khusus. Tetapi mereka yang tidak, hanya memiliki satu hasil. Kesadaran mereka akan dihancurkan oleh awan. Jika ringan, mereka akan menjadi tidak berguna. Jika mereka berat, mereka akan kehilangan ingatan, atau bahkan menjadi idiot. Naga kayu berkata satu persatu, dan akhirnya menunjuk ke tempat dengan semakin sedikit orang di belakangnya dan berkata, begitu sedikit orang yang akan datang ke sini, biasanya di luar, untuk melihat apa yang ditinggalkan para pendahulu di dinding. Lin Tian tidak menyangka ada rahasia seperti itu di dalam kabut. Tetapi Zhao Baitou ingin bertahan pada Lin Tian, tentu saja dia ingin membodohi Lin Tian dan bahkan menggodanya, bukankah kamu sangat kuat? Turunlah jika Anda memiliki kemampuan. Kakak Lin, jangan dengarkan dia. Dia hanya ingin membodohimu. Naga kayu itu menjelaskan, dan Lin Tian memandang naga kayu itu dan ragu, jadi kamu menghabiskan uang, terutama datang untuk memberitahuku? Ya, aku tahu dia akan membodohimu. Seperti yang diharapkan, saya masih datang tepat waktu, atau Anda akan masuk. Naga kayu berkata dengan gembira. Tetapi Lin Tian berkata, sebenarnya, kamu adalah batu putih. Mengapa? Naga kayu Leng selanjutnya, tersenyum, ragu menatap Lin Tian. Lin Tian mengangkat bahu dan berkata, jika kamu tidak datang, aku akan turun. Apa? Mulang terkejut, tetapi Zhao Baitou tertawa, sungguh idiot.
Lin Tian mengabaikan reaksi keduanya dan langsung turun, menghilang ke dalam kabut. Ketika Zhao Baitou melihat Lin Nai telah ditipu, dia tidak bisa menahan tawa, yang idiot. Mulang sedang terburu-buru dan menatap Zhao Baitou. Apa yang kamu katakan padanya? Saya memintanya untuk turun, tetapi dia melakukannya. Apakah menurutmu dia punya masalah di sini? Zhao Baitou menunjuk kepalanya dan tertawa. Anda. Kemudian Zhao Baitou mengambil suasana hatinya dan tersenyum, saya akan pergi ke lingkungan untuk berlatih. Jangan siakan hariku. Dengan itu, Zhao Baitou pergi dengan gembira, dan Mulong berdiri di pintu masuk dengan tergesa-gesa, menatap awan putih dan bingung, bagaimana orang ini bisa begitu mudah ditipu? Menipu? Lin Tianlah yang akan datang ke tempat ini, dan ketika dia berada dalam kabut, aura cahaya di tubuhnya menjadi semakin kuat, dan ramuan emas muda berubah dari gas menjadi cair. Segera, itu akan menjadi pil emas padat. Wajah Lin Tian penuh kegembiraan. Tetapi pada saat ini, teriakan hantu dan serigala datang dari dekat, dan Lin Tian melihat sekeliling dengan ragu. Lalu ada bayangan yang tak terhitung jumlahnya di mana-mana, dan bayangan ini semuanya hitam, tidak dapat benar-benar melihat seperti apa rupa seseorang. Tidak hanya itu, bayangan itu mengeluarkan suara aneh, hidup dan dead, di antara bacaan bebas. Kemudian kekuatan tumbukan jiwa yang kuat bergegas ke ruang kesadaran Lin Tian. Jika bukan karena jiwa Lin Tian cukup kuat, kekuatan tumbukan jiwa barusan akan cukup untuk mengejutkannya. Tapi Lin Tian, yang memiliki jiwa yang kuat, berkedip, keluar. Bayangan berangsur-angsur bertepatan, dan akhirnya seorang lelaki tua botak muncul, duduk di atas batu di depannya, menatap Lin Tian dengan aneh, kamu baik-baik saja. Kamu pikir aku punya sesuatu? Kepala botak tua itu tertegun dan berkata, bagaimana bisa begitu kejam meninggalkan keluargamu? Bukankah kamu kejam dalam memilih orang? Pilih orang? Lin Tian melihat sekeliling dan menjelaskan satu persatu, susunan jiwa ini adalah untuk memilih beberapa orang dengan bakat jiwa yang lebih baik untuk masuk, sementara mereka yang memiliki bakat jiwa lemah akan kehilangan kultivasi mereka, atau menjadi idiot, atau bahkan menghilang, bukan? Wah, kamu! Kepala botak tua itu tertegun, dan Lin Tian tersenyum, kamu pikir kamu ada dalam mimpiku sekarang? Sebenarnya tidak. Aku hanya dalam susunan ini, dan kamu adalah jiwa dalam susunan ini, dan terintegrasi dengan susunan, dan tidak akan pernah bisa meninggalkan susunan. Kepala botak tua itu benar-benar tertutup. Lagi pula, tidak ada yang tahu rahasianya, dan tidak mungkin untuk mengetahuinya. Tetapi sekarang seorang pria yang membangun fondasi dapat melihatnya sepenuhnya. Katakan, mengapa kamu ingin membuat jiwamu menjadi susunan jiwa, dan mengapa kamu ingin memilih orang dengan bakat jiwa yang baik untuk bertemu di sini? Tiba-tiba, kepala botak itu terdiam, seolah memikirkan sesuatu, sementara Lin Tian menatapnya lama dan berkata, mengapa? Apa gunanya? Aku tidak bisa memberitahumu rahasianya, jika tidak maka akan menyebabkan kekacauan di seluruh Buddha surga dan bahkan seluruh benua. Lin Tianhu bertanya, apakah itu terkait dengan gulungan itu? Anak muda, jangan tanya. Lin Tian tidak ingin mengatakannya, dan tidak ingin bertanya, tetapi berkata, dapatkah Anda menunjukkan gulungan itu kepada saya? Baru kemudian kepala botak tua itu kembali ke pikirannya, orang ini dipilih oleh gulungan itu. Tanpa diduga, kamu bisa datang ke sini, menunjukkan bahwa kamu telah dikenali oleh gulungan itu. Oh, apakah itu benar? Ya, selama pikiran tidak memiliki gangguan, itu bisa dilihat. Kepala botak tua itu menjelaskan. Lin Tianze melihat sekeliling. Untuk sesaat, sebuah gulungan putih terbang keluar dari matanya. Setelah gulungan itu dibuka, ada kata-kata padat yang tak terhitung jumlahnya. Ada banyak mantra cahaya yang direkam dalam kata ini, dan dari kiri ke kanan, yang ini lebih rumit dari yang lain. Kepala botak menjelaskan, mantra cahaya ini memiliki 9 kesulitan dari 1 bintang menjadi 9 bintang, dan di atas 9 bintang, itu adalah mantra tingkat suci, kedua setelah metode abadi. Lin Tian menggelengkan kepalanya. Salah, tidak hanya ada sihir suci tetapi juga sihir abadi yang tidak lengkap di dalamnya. Apa? Hukum abadi? Bagaimana bisa? Kepala botak tua itu terkejut, dan Lin Tian membelai gulungan itu dengan satu tangan, lalu mengguncangnya dengan kuat. Cahaya putih pada gulungan itu kuat, dan kemudian setumpuk kata dan potret muncul di langit.
Sekilas Lin Tian terpesona. Dia tidak bisa memahaminya sama sekali. Dia hanya mencoba bertanya pada Lin Tian apa yang terjadi. Tapi dia melihat pencerahan Lin Tian. Dia benar-benar tercengang. Bisakah dia mengerti? Lin Tian benar-benar dapat memahaminya, karena ini adalah metode abadi yang tidak lengkap, tetapi sihir semacam ini tidak dapat dipahami oleh orang biasa kecuali itu abadi. Tapi Lin Tian tidak sama. Dia telah mengalami alam abadi dan abadi. Baginya, metode peri kecil ini hanyalah seorang dokter anak, yang merupakan perbedaan antara dia dan orang biasa. Tetapi kepala botak tua itu tidak tahu, dan bahkan iri, saya telah terjebak selama ribuan tahun, tetapi saya belum mempelajarinya secara menyeluruh. Dia bisa melihat level tersembunyi dalam sekejap, dan bisa memahaminya. Lin Tian tidak tahu apa yang diinginkan kepala botak tua itu, tetapi ketika dia melihat metode abadi yang tidak lengkap di atas, dia diam-diam menyukai keterampilan 10.000 kali lipat. Keterampilan 10.000 kali lipat menekankan superposisi kekuatan. Selain itu, prinsip umum mengatakan bahwa ada 99 dan 81 adegan, artinya, 81 kali dapat tumpang tindih. Jadi ada banyak tumpukan, seperti tumpukan mantra, tumpukan kerusakan dan sebagainya. Tidak hanya itu, teknik superposisi ini tidak terlihat. Hanya yang abadi yang bisa merasakannya. Memikirkan hal ini, Lin Tian tersenyum aneh, jika saya belajar, saya bisa mendominasi permainan orang lain sesuka hati. Melihat ini, Lin Tian sangat bahagia untuk waktu yang lama, dan kemudian seluruh orang menyadari kultivasi pada saat itu. Butuh 6 hari baginya untuk memahami keterampilan 1000 kali lipat yang tidak lengkap dengan kemampuan pemahaman jiwanya. Namun, hanya ada 36 adegan yang direkam dalam bab yang tidak lengkap, dan ada banyak lainnya di belakang. Lin Tian tidak tahu di mana itu. Jadi Lin Tian menoleh untuk melihat kepala botak tua itu, dan biksu botak itu memandang Lin Tian dengan heran, apakah kamu sudah bangun? Gulungan ini tidak lengkap. Saya tidak tahu bagaimana Anda datang ke sini. Lin Tian menatap biksu itu dengan rasa ingin tahu. Biksu itu ragu-ragu dan berkata, di sebuah kuil yang rusak di Gunung Dahuang, saya lupa lokasi spesifiknya. Ketika Lin Tian mendengar ini, dia harus menyerah dulu, lalu melihat sekeliling, menarik napas dalam-dalam, dan untuk sesaat gulungan itu berubah menjadi bayangan dan terbang ke Lin Tian. Obat mujarab emas muda Lin Tian segera terbentuk menjadi ramuan emas padat, sementara kata-kata gulungan itu melekat pada ramuan emas mudanya. Aku akan menyerahkannya padamu dulu. Lin Tian bergumam pada dirinya sendiri tentang gulungan itu, dan kabut putih di sekitarnya berangsur-angsur menghilang. Biksu botak itu tahu bahwa dia akhirnya menemukan penerus gulungan itu. Ketika dia harus pergi, dia berkata kepada Lin Tian sambil tersenyum, terima kasih. Tidak ada pengiriman. Jangan khawatir, aku akan memberimu sesuatu. Sebelum biksu itu menghilang dengan susunan, sebuah formula datang ke telinga Lin Tian. Setelah beberapa saat, biksu itu selesai membaca dan kemudian berkata, jika ada kesulitan dalam sekte suci Buddha, saya harap Anda dapat membantu saya. Apa yang baru saja kamu berikan padaku? Lin Tian bertanya dengan rasa ingin tahu. Kamu bisa membuktikan identitasmu hanya dengan melafalkan formula bernas itu. Ketika biksu itu selesai berbicara, dia menghilang sama sekali. Lin Tian bertanya-tanya, formula bernas? Tapi Lin Tian tidak yakin. Dia hanya ingat bahwa sampai awan di sekitarnya menghilang sepenuhnya, ternyata setelah gulungan itu diambil, susunan dan jiwanya akan menghilang. Setelah beberapa saat berseru, Lin Tian mengeluarkan batu sen kayu yang diberikan oleh naga kayu lagi. Setelah terus menyerapnya, ramuan emas kayu di tubuh juga terbentuk. 7 ramuan emas, dan akhirnya 2, guntur dan kegelapan. Lin Tian segera menjadi bersemangat, terutama setelah 7 ramuan emas, dia menemukan bahwa kekuatan internalnya meningkat pesat. Selain itu, dia sangat puas dengan keterampilan ini. Namun, saat menggunakan skill ini, dia seharusnya tidak memiliki gangguan, atau dia akan terganggu. Tidak hanya itu, setelah waktu tumpukan terganggu, itu harus dimulai lagi. Misalnya, sekarang, dengan kemampuan Lin Tian sendiri, dia dapat meningkatkan minatnya dengan 1 bobot pada satu waktu. Jika dia ingin menambah jumlah 36, dia membutuhkan setidaknya 36 kali. Ini bukan waktu yang singkat. Tapi kekuatan tumpukan kerusakan 36 kali sangat besar.
Saya melihat Lin Tian berdiri di sana, diam-diam melakukan ribuan tumpukan untuk Nyai Lev. Setiap tumpukan, kekuatan di benda langit hutan akan sangat marah sekali. 36 kali kemudian, ketika Lin Tian memainkan telapak tangan yang terbakar, itu sangat kuat. Namun, ketika skill itu berusia 36, itu hanya bisa bertahan selama setengah seperempat jam. Setelah setengah seperempat jam, itu harus dimulai lagi. Itulah kerugian dari keterampilan abadi ini. Setengah seperempat jam, seharusnya tidak menjadi masalah untuk menyelesaikan seseorang. Lin Tian merasa malpraktek itu tidak serius untuk saat ini, jadi dia memperbaiki suasana hatinya dan keluar dari sini. Tapi saya tidak melihat naga kayu di sini, yang membuat Lin Tian bergumam pada dirinya sendiri, 6 hari, dia harus keluar. Tidak hanya itu, Lin Tian melihat bahwa tatanan emas aslinya juga telah menghilang, tatanan emas hari ini juga telah menghilang. Tapi Lin Tian tidak peduli. Bagaimanapun, tujuannya telah tercapai. Sekarang yang harus dia lakukan adalah pergi dari sini. Tetapi di luar Gunung Suci, sekelompok orang berkumpul, dan Mulong dan Zhao Baitou juga ada di sana. Tidak hanya itu, Zhao Baitou menertawakan naga kayu itu, naga kayu, aku tidak menyangka bocah ini palsu. Penampilan naga kayu itu jelek, sementara beberapa orang berbaju emas ganas. Selain itu, ada pegangan pada pakaian emas. Jelas bahwa itu adalah orang yang bertanggung jawab atas aula penegakan hukum, dan pemimpinnya adalah seorang pria paruhbaya, yang telah menjadi dewa. Melihat Mulong tidak berbicara, Zhao Baitou membungkuk kepada Zhao Baitou dan berkata, kakak laki-laki Qian, orang ini membawa orang luar ke sini. Dia juga bersalah. Qian Yue, murid tertua dari aula penegakan hukum, memandang Mulong seolah-olah dia telah meninggal. Dia berkata, 6 hari, apa yang ingin kamu katakan? Saat ini, Mulong hanya ingin melihat Lin Tian dan tidak ingin mengatakan apa-apa lagi. Sementara Zhao Baitou menggoda, Mulong, apa? Apakah kamu tidak mengatakan apa-apa? Tunggu sampai dia keluar. Mulong menghela nafas tak berdaya, tetapi Zhao Baitou berkata sambil tersenyum, masih sama apakah dia bisa masuk ke sana dan keluar hidup-hidup. Mendengar ini, Mulong terlihat buruk, dan Zhao Baitou terus mengejek, apakah dia keluar, menjadi idiot atau kehilangan prestasinya, tetapi bisakah dia dihukum juga? Naga kayu memandang putih, tetapi Zhao Baitou memandang Qian Yue. Kakak senior Qian, apa yang akan terjadi pada mereka yang menerobos secara acak? Sesuai aturan, kematian. Zhao Baitou sangat senang. Naga kayu itu terlihat jelek. Dia berdoa dalam hatinya, jangan keluar. Para penonton bertanya-tanya apakah Lin Tian akan keluar. Lagi pula, di masa lalu, jika seseorang ada di dalamnya, dia akan menjadi gila atau prestasinya akan ditinggalkan, dan kemudian dia akan kehabisan. Jadi para penegak hukum ini, menunggu Lin Tian keluar, membawanya pergi dan menginterogasinya perlahan. Tidak hanya itu, Mulong juga sedang diawasi, dan Zhao Baitou mengeluh, Mulong, begitu kamu yakin membawanya dari mulut bocah itu, kamu juga akan dihukum berat. Naga kayu menatap, di dalam hati adalah sangat tidak berdaya, untuk itu Zhao Baitou tertawa. Para penonton berbicara sampai seseorang berteriak, keluar. Saat ini, kami melihat ke pintu masuk gua dan melihat Lin Tian keluar dari sana. Matanya jernih dan dia tidak terlihat gila sama sekali. Pada saat yang sama, mereka tidak terlihat seperti prestasi mereka ditinggalkan, yang membuat kami bertanya-tanya, dia baik-baik saja. Bagaimana mungkin? Apa yang terjadi? Tiba-tiba, banyak orang terkejut. Zhao Baitou tidak peduli. Dia berteriak kepada Qian Yue, kakak senior Qian, silakan. Qian Yue terkejut dan menatap Lin Tian. Dia mengeluarkan token, saya adalah murid tertua dari aula penegakan hukum, Qian Yue. Setelah menjelaskan masalah tersebut, Lin Tian tahu bahwa identitasnya telah diperiksa karena dia sudah terlalu lama berada di sini, dan kemudian menarik orang-orang dari aula penegakan hukum. Tapi Lin Tian tidak takut. Sebaliknya, dia melihat kembali ke 1000 gunung. Apakah Anda yang bertanggung jawab? Orang-orang tidak menyangka Lin Tian akan berbicara dengan Qian Yue seperti ini, dan Qian Yue bertanya-tanya, apa maksudmu, nak? Saya akan bertanya kepada Anda, dapatkah Anda memutuskan kekuatan penegakan hukum? Atau apakah Anda ingin mencari pengurus aula penegakan hukum? Ini membuat Qian Yue sangat malu, dan Zhao Baitou melotot. Wah, tahukah kamu siapa dia?
Murid utama aula penegakan hukum adalah yang kedua setelah keberadaan kepala aula. Jadi Master Quill yang bertanggung jawab? Kata-kata Lin Tian membuat Qian Yue sangat marah, dan dia berkata, turunkan, dan interogasi yang baik. Yah, buang-buang waktu untuk menemukanmu. Lebih baik aku mencari seseorang sendiri. Lin Tian selesai, sangat cepat, dan pergi ke suatu tempat.